Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Nurpadila dari kelas 10 Farmasi Klinis 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Tetapi di sini saya akan menjelaskan penyakit akibat kerja. Yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang akan berakibat cacat sebagian maupun cacat total. Yang dimaksud cacat sebagian yaitu hilangnya atau tidak fungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Jadi sebagian tubuh kita itu tidak ada yang berfungsi, tidak dapat berfungsi gitu. Dan dimaksud dengan cacat total yaitu keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya. Contohnya yaitu lumpuh total. Ini ada golongan penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu ada golongan fisik, 2 golongan kimia, 3 golongan biologi, 4 golongan mental psikologis, 5 golongan ergonomi atau fisiologi. Golongan fisik yaitu suara bising yang menyebabkan ketulian. Temperatur atau suhu yang tinggi menyebabkan hiperpresia malaria, head cramp, dan lain-lain. Penerangan yang kurang atau terlalu terang menyebabkan kelainan penglihatan. Dan radiasi sinar elektromagnetik, tekanan udara, getaran menyebabkan Raynaud's disease. Dan yang kedua yaitu golongan kimia, yaitu bentuknya berupa gas, uap, zat cair, zat padat, maupun partikel. Dan asalnya yaitu dari bahan baku, bahan tambahan, hasil antara, hasil samping, hasil atau produk, sisa produksi, atau bahan buangan. Dan golongan biologi, yaitu ada bakteri, virus, serangga, berasal dari parasit, jamur, dan lain-lain. Dan ada golongan mental psikologi, yaitu akibatnya suasana kerja menonton dan tidak nyaman, hubungan kerja kurang baik, upah kerja kurang, terpencil, tak sesuai bakat, manifestasinya berupa stres. Dan ada golongan ergonomi atau fisiologi, yaitu akibatnya yaitu cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, konstruksi salah. Efek terhadap tubuh yaitu kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi. Dan ada penyakit akibat hubungan kerja atau bisa kita sebut dengan PAHK, yaitu penyakit yang berhubungan atau terkait dengan pekerjaan, namun bukan akibat karena pekerjaan. Terdapat jaminan seperti kecelakaan kerja, contohnya asma, TBC, hipertensi. Prinsipnya yaitu kedua penyakit adalah sama. Pada dasarnya, penyakit akibat kerja adalah sama dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jadi di sini penyakitnya bukan karena pekerjaan, tetapi karena ada penyakit dari diri kita sendiri, yaitu contohnya ada asma, TBC, dan hipertensi. Dan di sini ada penyakit-penyakit akibat kerja. Yaitu ada penyakit alergi atau hipersensitif, yaitu dapat berupa rinitis, rhinosinusitis, asma, pneumonitis, aspergillosis, akut bronkopulmoner, hipersensitivitas lateks, penyakit jamur, dermatitis kontak, anafilaksis. Lokasi biasanya di saluran pernafasan dan kulit. Penyebabnya yaitu bahan kimia, mikrobiologi, fisis dapat merangsang interaksi non-spesifik atau spesifik. Dan ada dermatitis kontak, yaitu ada 2 jenis, yaitu iritan dan alergi lokasi di kulit, yaitu penyakit paru. Dapat berupa bronkitis kronis, emfisema, karsinoma bronkus, fibrosis, TBC, mesotelioma, pneumonia, sarkoidosis, disebabkan oleh bahan kimia, fisis, dan mikrobiologi. Dan ada penyakit hati dan gastrointestinal, yaitu dapat berupa kanker lambung dan kanker oesofagus atau tambang batu bara dan vulkanisir karet, sirhosis hati atau alkohol, karbon tetraklorida, trichloroethylene kloroform, disebabkan oleh bahan kimia. Dan ada penyakit saluran uregenital, yaitu dapat berupa gagal ginjal atau upah logam kadmium dan merkuri.
pelarut organik, pestisida, karbon tetraklorid, kanker vesika urinaria atau karet, manufaktur atau bahan pewarna organik, benzidin, 2-naptilamin disebabkan oleh bahan kimia. Dan ada penyakit hematologi, yaitu dapat berupa anemia atau PB dan leukemia atau benzene, disebabkan oleh bahan kimia. Penyakit kardiovaskuler, yaitu disebabkan bahan kimia, dapat berupa jantung koroner atau karbon disulfida, viskon rayon, gliseril dinitrat, etilene glikol dinitrat, fibrilasi ventrikel atau trichloretilen. Dan ada gangguan alat produksi, yaitu dapat berupa infertilitas atau etilene bromide, benzena, anestetik gas, timbal, pelarut organik, karbon disulfida, vinil klorida, kloropen, kerusakan janin, atau anetes gas mercuri, pelarut organik, keguguran atau kerja fisik, disebabkan oleh bahan kimia dan kerja fisik. Dan ada juga yaitu penyakit muskuloskeletal, yaitu dapat berupa sindroma Raynaud atau getaran 20-400 Hz, yaitu carpal tunnel syndrome atau tekanan yang berulang pada lengan, HNP atau sakit punggung, atau pekerja fisik berat tidak ergonomis, disebabkan oleh kerja fisik dan tidak ergonomis. Ada gangguan telinga, yaitu dapat berupa penurunan pendengaran atau bising di atas NAB, disebabkan faktor fisik. Jadi di sini penurunan pendengaran, jadi misalnya kita mendengarkan lagu itu terlalu kencang akan menyebabkan penurunan pendengaran. Dan ada gangguan mata, yaitu dapat berupa rasa sakit atau penataan pencahayaan, konjungtivitas atau sinar UV, katarak atau inframerah, gatal atau bahan organik hewan, debu padi, iritasi non-alergi, klor, dan formaldehid, disebabkan faktor fisik dan biologi. Gangguan susunan saraf, yaitu dapat berupa pusing, tidak konsentrasi, sering lupa, depresi, neuropati perifer, ataksia cerebeller, dan penyakit motor neuron atau CAD, carpet tunnel, leukemia, petroleum oli, disebabkan oleh bahan kimia. Dan di sini ada stres, yaitu dapat berupa neuropsikiatrik, ansietas, depresi atau hubungan kerja kurang baik, monoton, upah kurang, suasana kerja tidak nyaman disebabkan faktor mental psikologi. Dan ada infeksi, yaitu dapat berupa pneumonia atau legionella pada AC, leptospirosis atau leptospira pada petani, dan lain-lain disebabkan oleh faktor biologi. Dan di sini ada keracunan, dapat berupa keracunan akut atau CO, hidrogen sulfida, hidrogen cyanida, kronis atau timah hitam, merkuri, pestisida, disebabkan oleh bahan kimia. Dan di sini ada cara deteksi atau pencegahan penyakit akibat kerja, yaitu ada monitoring kesehatan tenaga kerja. Yang pertama yaitu ada riwayat penyakit, kedua riwayat pekerjaan, 3 pemeriksaan klinik, 4 pemeriksaan laboratoris, 5 pemeriksaan Röntgen, 6 hubungan antara bekerja dan tidak bekerja dengan gejala penyakit, dan ada monitoring lingkungan kerja. Yang pertama yaitu ada pemantauan personil atau diukur dekat masuknya kontaminan, kedua pemantauan lingkungan kerja, 3 pemantauan biologi. Dan di sini ada tujuan pemantauan lingkungan kerja, yaitu yang pertama ada mengendalikan faktor lingkungan kerja, pemeriksaan berkala terhadap tingkat pemaparan lingkungan kerja, identifikasi potensi bahaya, memantau tingkat pemaparan pekerja terhadap bahan berbahaya, mengevaluasi efektivitas upaya-upaya pengendalian, dan menjaga tempat kerja tetap aman dan sehat. Jadi di sini tujuan pemantauan lingkungan kerja yaitu salah satunya ada menjaga tempat kerja tetap aman dan sehat. Jadi kita harus selalu menjaga tempat kerja kita itu supaya aman dan sehat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.